Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar adik-adik Indonesia? Semoga kalian dan keluarga selalu baik-baik saja. Perkenalkan, ini Pak Teguh dari SD Lebkul UNES Semarang. Pak Teguh akan mengisahkan tentang beberapa seorang pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa para pemuda itu? Ya, mereka adalah para pemuda Kahfi. Kisah ini Allah firmankan di dalam Al-Quran surah ke-18, yaitu surah Al-Kahfi, yang artinya pemuda penghuni gua. Tidak perlu membuang waktu, langsung kita masuk ke kisahnya. Alkisah sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi. Peristiwa ini terjadi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, mereka hidup di tengah banyak kezaliman dan juga di tengah masyarakat yang gemar menyembah berhala. Para pemuda itu diberi taufik dan ilham oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka beriman dan mengenal Rob atau Tuhan mereka. Mereka mengingkari keyakinan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya yang menyembah berhala. Mereka hidup di tengah-tengah bangsanya sembari tetap menyembunyikan keimanan mereka ketika berkumpul bersama masyarakat karena mereka khawatir akan gangguan dan ancaman masyarakatnya. Suatu hari, sampailah berita ke telinga sang raja bahwa ada beberapa pemuda yang enggan menyembah berhala. Singkatnya, sang raja pun memanggil mereka ke hadapannya dan bertanya alasan mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka mengatakan, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak akan menyeru Rob selain dia. Sesungguhnya, kalau kami demikian telah mengucapkan perkataan yang jauh. Mendengar jawaban para pemuda tersebut, sang raja memaksa mereka untuk menyembah berhala. Namun, jika mereka menolak, mereka akan ditangkap dan dihukum. Para pemuda tersebut tetap teguh dengan keyakinannya untuk tetap menyembah Allah Ta'ala. Mereka pun berdoa, Wahai Rob kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Sementara itu, raja yang mengetahui bahwa para pemuda itu tetap teguh dengan keyakinannya, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka semua dan menghukumnya. Namun, para pemuda itu sepakat untuk meninggalkan kaumnya dan menyelamatkan diri dari kejaran pasukan sang raja. Dalam masa pengejaran, seekor anjing turut serta berlari bersama mereka, dan itu merupakan bagian dari penyelamatan Allah agar mengelabui pasukan yang sedang mengejar mereka, dan pasukan tersebut akan mengira mereka sekelompok pemburu yang sedang berburu di hutan. Lalu, dalam pelariannya, para pemuda akhirnya menemukan sebuah gua yang bisa dijadikan tempat bersembunyi dan menyelamatkan diri dari pengejaran pasukan raja. Gua itu cukup luas dengan pintu menghadap ke utara, sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalamnya. Karena kelelahan, mereka pun tertidur dalam perlindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, mereka ditidurkan selama 309 tahun lamanya. Dan untuk menjaga tubuh mereka tidak rusak, Allah membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Setelah tertidur sekian ratus tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka. Lalu mereka berdebat berapa lama mereka tertidur. Berkatalah salah seorang dari mereka, "Sudah berapa lama kita menetap di gua ini?" Mereka menjawab, "Kita tinggal di sini sehari atau setengah hari." Yang lain berkata pula, "Rob kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada di sini." Karena telah lama tertidur, mereka merasakan lapar. Maka seorang dari mereka diminta untuk membeli makanan ke kota dengan membawa uang perak yang mereka miliki. Kota yang letaknya tak jauh dari gua tempat mereka sembunyi tidak begitu sulit dijangkau. Ketika ia telah sampai dan membeli makanan, penjualnya pun terheran dengan uang yang dibayarkannya, karena uang tersebut merupakan bukan uang resmi sebagai alat tukar di zaman itu. Penjual ini pun mempertanyakan dari mana ia berasal. Karena takut keberadaan mereka diketahui, maka ia pun berlari kembali ke arah gua. Penjual pun melaporkan kejadian ini pada pihak kerajaan. Dengan bukti koin uang pada zaman itu, sang raja yang pernah mendengar kisah tentang hilangnya para pemuda tersebut, lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari keberadaan mereka.
Singkatnya, keberadaan para pemuda itu telah diketahui oleh sang raja. Sang raja pun langsung menemui mereka. Mereka, para pemuda gua, masih dalam keadaan takut jika nanti mereka ditangkap dan dihukum, dikarenakan keimanan yang mereka yakini. Namun, sang raja menjelaskan bahwa dirinya dan seluruh masyarakat telah memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan mereka, yaitu menyembah Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Para pemuda itu sungguh heran dengan kejadian yang menimpa diri mereka. Namun itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Tatkala mereka meminta waktu sejenak di dalam gua, Allah lalu mewafatkan mereka untuk selama-lamanya. Sang raja yang mengetahui bahwa mereka adalah pemuda saleh yang patut ditiru dalam memegang teguh keimanan mereka, walau mereka telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Dari kisah ini, Allah ingin mengajarkan kepada seluruh manusia tentang keyakinan adanya hari berbangkit, bahwa manusia yang telah wafat akan Allah bangkitkan kelak pada waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah dilakukannya ketika hidup di dunia. Baiklah teman-teman, inilah kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa. Pesannya, jadilah para pemuda yang memiliki keimanan yang teguh seperti para pemuda Kahfi, dan bawalah selalu keimanan itu walau kalian hendak pergi tidur. Cukup sekian kisah dari Pak Teguh. Ada Raffi Ahmad makan kuaci. Cukup sekian dan terima kasih. Camat jual tomat tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.